Ini penting sekali supaya kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan nyanyi bagus, terharu, nangis, berbahasa roh. Bukan itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya tidak terbatas ruang dan waktu, hidup kita benar. Ini penting sekali. Maafkan saya, agama sebelah sembahyang berapa waktu? Terbatas 5 waktu. Mereka kiblatnya kemana? Terbatas ke sebelah. Ya, kiblat mereka lah. Saya tanya Anda, orang Kristen sembahyang ke arah mana? Kemana saja? Karena tidak terbatas. Rohani di gereja, rohani di rumah, rohani ketika mobil kita dipepet orang. Karena semuanya kita ibadah. Kenapa? Tuhan gak ada hanya di gereja, di mana saja ada Tuhan. Beribadahlah. Kiri kananku ada Tuhan. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan baik gak? Yang benar. Tuhan baik gak yang di atas? Halo. Yang di atas. Tuhan baik gak? Kalau ada orang bawa benda tajam. Ulangi, kalau ada orang bawa apa? Bawa apa? Ditusuk kita, itu jahat atau baik? Yang keras dong. Lebih keras dong. Kalau Anda bilang itu jahat, Anda belum mengenal Yesus. Catat baik-baik. Karena mayoritas orang Kristen dan kebanyakan kami pendeta masih serupa dengan dunia ini. Itu gak rela wajah Anda. Halo, kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, itu jahat. Tapi tidak serta-merta orang bawa benda tajam nusuk kita itu jahat. Tidak. Catat baik-baik. Kalau ada orang bawa benda tajam, namanya dokter. Namanya apa? Anda kalau disuntik maunya pakai benda jarum suntiknya tajam atau tumpul? Jawab dong. Tajam atau tumpul? Kalau tumpul nyiksa loh. Halo, begitu Anda disuntik, sakit gak? Ada gak alasan Anda maki-maki dokter? Kalau Anda maki-maki tambah penyakit Anda, gangguan jiwa. Halo, begitu kita disuntik, kita pegang bagian suntik yang sakit itu dan kita ngomong sama dokternya apa? Terima kasih dok. Ini diam nyambung gak? Terima kasih dok. Gak cukup terima kasih, buka dompet Anda, bayar dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Mayoritas orang Kristen dan pada umumnya pendeta, sentrisnya bukan Tuhan Yesus, sentrisnya diri dia. Jadi Tuhan itu baik tergantung dia nyaman atau tidak nyaman. Kan ini ngawur, dan ngawur. Tuhan itu baik kalau sakitku sembuh. Kalau gak sembuh, ya Tuhan tetap baik. Halo, ini penting sekali supaya Anda pemahaman mengenal Tuhan itu berbobot. Jawab Bapak Ibu, ada gak orang gak beriman, istrinya cerewet? Jawab dong. Orang gak percaya ada gak istrinya cerewet? Orang Kristen ada gak istrinya cerewet? Ada. Saya tahu ada orangnya di sini. Saya tahu ada orangnya di sini. Lagi ngelihat saya dia. Halo, bapak-bapak lihat saya. Biarpun istrimu cerewet sampai mati, Tuhan tetap baik. Kok amin ibu-ibu? Bapak-bapak dong yang amin. Ibu-ibu, ada nggak orang nggak percaya suaminya malas beribadah? Ada nggak orang nggak percaya suaminya malas beribadah? Ada nggak orang nggak percaya suaminya angkuh, kasar? Ada. Halo, dalam Kristen ada nggak suaminya malas baca Alkitab? Ada nggak? Ada orangnya di sini, saya tahu juga orangnya. Persis sebelah Anda orang itu. Suka ngomong kasar. Halo, bagaimanapun kelakuan suamimu, walaupun tidak excuse, Tuhan tetap baik. Ada nggak orang Kristen dalam masa pandemi
yang dikasihinya meninggal? Ada. Tuhan tetap baik. Tuhan itu nggak bisa kita rubah jadi jahat walaupun anak saya meninggal. Makanya sentris Kristen bukan soal sakit sembuh atau nggak sembuh. Soal Anda mempercayakan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan yang baik atau tidak. Ini penting sekali. Karena Tuhan berkata banyak yang terpanggil, lanjut. Itu ayat gertakan atau pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat itu. Karena ada kemungkinan di antara kita menggenapi yang banyak atau yang sedikit. Karena banyak orang Kristen sekedar bisa khotbah, bisa penyembahan, bisa mendoakan sakit sembuh, bisa bahasa roh, tetapi kelakuannya tetap buruk. Ini bahaya. Makanya saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita buka Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ini ayat yang singkat. Sangat terkenal, tapi saking terkenalnya banyak orang gak ngerti nilainya. Lukas 11 ayat 27, 28. Saya bacakan ayat 27 Bapak Ibu jemaat sekalian. Anda bacakan ayat 28. Konteksnya ketika Yesus masih berbicara. Belum berhenti. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan. Dalam bahasa Yunaninya, seorang wanita dewasa, seorang ibu-ibu. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lanjut Bapak Ibu. Saya suka Anda memahami Alkitab secara teliti dan terperinci dengan cermat. Sehingga enggak asal-asalan Anda memahami Alkitab. Mulai ayat 28. Kita identifikasikan. Tetapi ia berkata, siapa ia yang disebut dalam ayat ini? Ada yang tahu? Siapa ia di sini? Tuhan Yesus. Ulangi siapa? Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau Yesus ngomong Bapak Ibu, bukan saja enggak pernah berbobot sekedar verbal, lip service. Bukan saja dia enggak pernah bohong. Yesus ngomong itu pasti kebenaran sejati. Maka kalau Yesus berkata yang berbahagia, berarti itu nilai tertinggi. Bodohnya manusia, mereka bekerja, mereka melayani, tapi hilang kebahagiaan. Siapa bisa jawab? Jamin gak jadi konglomerat bahagia? Jamin gak? Jamin gak? Gak. Saya gembala jemaat, satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Banyak banget yang kaya-kaya. Tapi sedikit sekali yang bahagia. Jamin gak gelar pendidikan kita S1, S2, S3 bahagia? Enggak. Jamin gak ganteng cantik bahagia? Tidak, tidak, dan tidak. Jamin gak menjadi orang terkenal bahagia? Tidak, tidak, dan tidak. Anda dan saya tidak pernah mengenal nilai kalau gak memaknai ini dengan benar. Ini penting.
Saya rindu Anda bawa Alkitab dan bawa buku catatan setiap dengar firman. Karena kita gampang sekali lupa. Dan kalau mendengarkan firman Tuhan tidak mental seorang murid, sulit sekali Anda memaknai kerohanian yang benar. Saudara yang kekasih, tema kita hari ini kebahagiaan yang sejati. Ulangi, apa temanya? Lebih keras, apa temanya? Kebahagiaan yang sejati. Mayoritas dunia ini dan sedihnya orang gereja dan sedihnya banyak kami hamba Tuhan pendeta tidak menikmati kebahagiaan sejati. Sedih sekali. Mulai konteks. Konteks kebenaran ini ayat 27 operator. Ayat 27 konteksnya ketika Yesus masih berbicara. Apa yang dia bicarakan saat itu Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, begitu luar biasa mau merendahkan hati yang mulia jadi manusia biasa. Yang tak terbatas jadi memberi diri terbatas. Sama seperti orang manusia yang berdosa, Yesus memberi diri supaya dia bisa berkorban memikul dosa kita. Karena dalam ketuhanannya dia nggak bisa mati. Dalam ketuhanannya dia nggak bisa bersentuhan dengan dosa. Dia memberi diri jadi manusia. Dalam konteks itu kalau Anda baca kebenaran firman ini, Yesus difitnah kerasukan Belzebul. Difitnah, dia punya sikap smart sekali. Dia tidak emosi, dia enggak kasar. Malah dengan kasih dan kesabaran menjelaskan apa itu pekerjaan Tuhan. Catat baik Bapak Ibu anak-anak muda, Kristen itu rohaninya enggak kelihatan di khotbah. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika berdoa. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan. Mendoakan orang sakit sembuh, mujizat, bahasa roh. Itu bukan representatif rohani Bapak Ibu. Catat, catat, dan catat. Lihatlah rohani orang ketika disudutkan, ketika dimaki, ketika mengalami ketidaknyamanan. Tampil enggak rohani kita? Ini penting supaya Anda jangan gagal fokus melihat rohani. Makanya ada dua ukuran kata rohani di mata manusia yang seringkali gagal fokus. Aksi dan reaksi. Ulangi apa? Mayoritas manusia ini lihat rohani di bobot aksi. Reaksinya enggak rohani. Padahal rohani itu kelihatan di reaksi. Khotbah itu aksi Bapak Ibu. Sembahyang itu aksi. Doa puasa itu aksi. Semuanya itu bagus. Tapi menjadi gak bagus kalau reaksi Anda gak bagus. Maka Kristen itu harus lihat di reaksi. Balaslah kejahatan dengan reaksi. Bohong loh. Ayo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jika ditampar pipi kiri, reaksinya Kristen, teori. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Katakan amin. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya. Halo. Seluruh kepercayaan di luar Kristen, ukuran rohaninya aksi. Begitu reaksi nol. Catat dong baik-baik. Anda pernah nonton film sinetron Sidul? Pernah dengar nyanyiannya? Si Sidul, anak Betawi asli. Lanjut. Kerjaannya. Jujur, sembayang dan ngaji itu aksi atau reaksi? Jujur, itu aksi. Jujur, itu positif atau negatif? Positif.
sembahyang ngaji. Banyak orang Kristen malas sembahyang, malas berdoa, malas doa puasa. Dia sembahyang ngaji. Tapi itu aksi, reaksinya nol. Apa kata berikutnya? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut. Dia beri sekali, orang bisa mati. Halo. Lihat ibu-ibu ini rohani ketika dimaki. Lihat bapak-bapak ini rohani ketika dimaki. Jangan-jangan kita nggak rohani. Tuh nggak rela muka Anda. Khotbahlah kebenaran supaya kita jangan ketipu oleh diri sendiri. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Ada loh. Tapi di Jakarta, di Rembang nggak ada satu, lebih ada mungkin. Halo, jangan ada dusta di antara kita. Orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Ada di Jakarta pengkhotbah terkenal. Asal khotbah semangat sekali sampai gemetar-gemetar. Begitu bawa mobil dipepet orang, dia pepet balik tuh. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya masuk naik trotoar, puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus Juru Mudiku. Ini ketawa nyambung gak? Ya nyambung lah, orang Anda juga yang saya maksud. Anda gak pernah rohani dengan khotbah bagus, Anda gak pernah rohani dengan bahasa roh, Anda gak pernah rohani dengan mujizat-mujizat. Kalau reaksi Anda jelek. Ini penting supaya jangan rohani kita hanya di upacara, di kegiatan rohani, praktis dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada tuh rohani. Makanya selalu saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya Bapak Ibu, tinggal di rumah saya 6 bulan atau lebih. Gak bayar, lihat sehari-hari. Ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, tak kurang hemat, boros. Bagaimana reaksi saya? Itu ukuran rohani, bukan waktu khotbah doang. Ini penting sekali supaya kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan nyanyi bagus, terharu, nangis, berbahasa roh. Bukan itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya tidak terbatas ruang dan waktu, hidup kita benar. Ini penting sekali. Maafkan saya, agama sebelah sembahyang berapa waktu? Terbatas 5 waktu. Mereka kiblatnya kemana? Terbatas ke sebelah. Ya kiblat mereka lah. Saya tanya Anda, orang Kristen sembahyang ke arah mana? Kemana saja, karena tidak terbatas. Rohani di gereja, rohani di rumah, rohani ketika mobil kita dipepet orang. Karena semuanya kita ibadah. Karena apa? Tuhan gak ada hanya di gereja, di mana saja ada Tuhan. Beribadahlah. Kiri kananku ada Tuhan. Lanjut, sekelilingku. Yes. Tapi itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Cocok dinyanyikan orang penakut ketika dia sendirian lewat kamar mayat. Baru ada Tuhan gak loh? Kristen nyanyi terharu-terharu lewat kamar mayat mengharukan. Susah Kristen ini. Aduh susah, akhirnya Kristen hanya di kegiatan, di khotbah, di penyembahan. Dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada kerohanian. Ini bahaya sekali. Kalau agama sebelah sembahyang 5 waktu terbatas. Orang Kristen sembahyang berapa waktu? Setiap waktu, saking setiap waktunya, gak ada waktunya. Kristen, susah. Ini penting supaya Anda memaknai Kristen yang benar, bukan sekedar khotbah, bukan sekedar penyembahan, bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar mujizat, tetapi kelakuan. Iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan tanpa perbuatan mati. Maka ketika Yesus menjelaskan dengan smart sekali. Ada ibu-ibu gak tahan melihat Yesus pemuda sederhana. Kok begitu smart dia ya, difitnah begitu keji. Tetap dia sabar, reaksinya bagus. Maka ibu ini gak tahan. Ketika Yesus masih berbicara, belum berhenti Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau berserulah teriaknya keras atau pelan? Keras.
Berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini momentum Tuhan menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Why? Catat baik Bapak Ibu. Kebahagiaan yang terbaik di dunia tanpa Tuhan adalah kebahagiaan seorang ibu. Catat dong baik-baik. Kebahagiaan yang terbaik di dunia ketika tanpa Tuhan adalah kebahagiaan seorang ibu. Saking mulianya ada nyanyian umum bukan rohani. Nyanyian umum lebih rohani daripada kebanyakan lagu rohani sekarang. Saya latar belakang saya dosen drama musikal. Karena saya dulu kuliah teater, kuliah musik sebelum sekolah teologi dan jadi hamba Tuhan. Saya amat-amati lagu-lagu sekarang itu nilainya kurang mulia. Ujung-ujungnya bagaimana aku disenangkan, bukan Tuhan yang senangkan. Akhirnya diteliti kurang tulus. Lain dengan lagu umum tentang seorang ibu. Begitu bagus. Apa itu? Kasih ibu kepada beta. Lanjut. Wow. Mulia gak banget dah? Tak terhingga sepanjang. Kan nilainya bagus sekali sepanjang masa. Apalagi kalimat kedua. Apa katanya? Hanya memberi. Tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Saya sedih sekali lihat gereja-gereja menekankan kebodohan dalam jemaat. Apa itu? Berikanlah persembahan. Nanti kau dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu kan ngawur Bapak Ibu. Halo. Jangan comot-comot ayat firman Tuhan kalau nggak ngerti. Halo. Berikanlah persembahan nanti kau dibalas 60 kali lipat. Itu bukan di situ konteksnya. Catat baik-baik. Kalau kita memberi supaya dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kan itu lama-lama kejahatan kalau kita konteksnya kepada Tuhan. Saya pernah tegur. Ada orang di Jawa Tengah ini rentenir. Tahu rentenir gak? Tahu gak rentenir? Kasih pinjam 1 juta bunganya 40%. 1 juta bulan depan kasih 1.400.000. Jahat banget. Ada yang 60%. Halo. Kalau kita kasih persembahan sama Tuhan 1 juta dapat 60 kali lipat. Itu berapa persen? 6.000%. Serem. Catat dong baik-baik. Jangan gunakan kalimat itu kepada Tuhan. Ketika saya khotbahin di kalangan seminar pendeta-pendeta, ada pendeta protes. Pak Ridwan saya gak setuju. Kenapa? Karena ada hukum tabur tuai. Tabur tuai maksudmu. Kalau kita memberikan kepada Tuhan nanti Tuhan balas. Ngawur kamu. Jangan gunakan tabur tuai sama Tuhan. Loh kenapa? Saya tanya kamu. Siapa duluan nabur? Tuhan atau Anda? Nanti Tuhan balik, aku sudah taburkan nyawaku kepada engkau. Aku sudah mati untuk engkau. Kok kau belum mati-mati untuk aku? Selesai kita semua. Jangan gunakan kalimat itu kepada Tuhan. Anda gak mengenal Tuhan. Catat baik-baik. Kita memberi bukan supaya diberi. Kita memberi karena pernyataan syukur kita kepada Tuhan. Karena dia lebih dahulu memberi. Tuhan kita yang lebih dahulu bukan kita. Jadi jangan gunakan kalimat-kalimat. Berikanlah persembahan nanti kau dibalas 60. Itu bukan Kristiani. Karena Kristen beda dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain Tuhan yang gak pernah berkorban. Yesus lebih dahulu berkorban daripada kita berkorban. Yesus lebih dahulu taat sampai mati buat kita daripada kita taat kepada kita. Yesus lebih dahulu membuat kita sentrisnya supaya kita tidak binasa daripada kita mendahulukan dia sentris kita. Dia lebih dahulu menabur bukan kita. Kita memberi karena Tuhan yang memberi. Kita memberi bukan supaya dibalas. Kita memberi karena telah diberi. Kita memberi sebagai pernyataan syukur. Katakan amin. Tepuk tangan. Kalau kepada manusia silakanlah. Tapi kalau kepada Tuhan janganlah. Hanya memberi tak harap kembali. Itu kan tulus banget kasih seorang ibu.
Makanya saya dari kecil bilang sama anak saya, dengar baik-baik ya. Apapun alasanmu, jangan lawan mamamu. Setelah darah Yesus tercurah untuk menebus kamu, darah mama tercurah waktu kau melahirkan kamu. Kau enggak keluar dari pohon, kau keluar dari seorang ibu. Anak-anak lihat saya, kalau Anda melawan mama Anda, memang Anda belum rohani sama sekali. Catat baik-baik, catat baik-baik. Ini penting sekali. Makanya anak-anak saya sangat hormat sekali sama mamanya. Dan mamanya sangat hormat sama suaminya yang ada di depan Anda sekarang ini. Halo. Jangan pernah fasilitasi anak kita melawan mamanya. Dan jangan pernah Anda maki-maki istri Anda, marah terhadap pasangan Anda di depan anak-anak Anda. Jangan, Anda gak ngerti rohani. Dari dulu saya bilang sama istri saya, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh bertengkar, kita bisa saling marah. Tapi ketika anak kita sudah tidur dan kita marah dengan setengah suara. Suatu kali saya sudah emosi, kesel lihat istri saya. Mah, sini Pak, anak kita belum tidur. Oh ya, suruh cepat tidur, suruh cepat tidur. Gak boleh. Bukan di khotbah orang rohani, di rumah mulai. Begitu anak saya tidur, mama nggak boleh, apa, setengah suara. Kalau enggak kita tidur. Ini melatih kerohanian yang bagus dalam rumah tangga. Banyak orang Kristen khotbahnya keras-keras, pertengkaran di rumah pun keras-keras. Turut berduka cita. Ini penting. Sehingga anak-anak saya tahu persis. Papa itu sayang sekali sama mama. Mama itu hormat sekali sama papa. Itu melatih mereka dalam perkawinan mereka. Dalam jangka panjang. Itu gak bisa dilatih dengan khotbah. Tapi dalam kelakuan kehidupan sehari-hari yang jadi khotbah bagi anak-anak kita. Sehingga saya bilang sama anak saya. Kamu boleh beda pendapat sama mama. Boleh berargumen. Tetap kemasannya sopan. Saya pulang. Saya dengar anak saya yang laki-laki ngomong keras. Mama diam mah, mama diam mah. Aku mau ngomong, mama diam. Saya bilang, stop. Jangan ngomong gitu. Anak saya bilang apa? Papa baru datang, Bapak gak tahu konteks. Gak mau tahu konteks. Papa udah bilang, beda pendapat boleh beragam. Tapi kau jangan bilang ngomong sama mama. Tidak boleh. Apa dia bilang? Itulah papa, suka belain mama. Nah iya, saya tunjuk anak saya laki. Kau kawin, tinggalkan saya, tidak ada masalah. Saya tunjuk adik-adik yang putri. Kau kawin, tinggalkan saya, nggak ada masalah. Tapi kalau mamamu kawin tinggalin saya, mati saya. Anak saya harus menikmati betapa papanya sayang sama mamanya. Itu khotbah yang paling indah daripada sekedar khotbah di mimbar. Karena rata-rata orang Kristen rohaninya hanya di kegiatan rohani. Bukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali Bapak Ibu supaya kita mengerti ayat 28. Apa kata ayat 28? Tetapi, tahu arti tetapi? Studi bahasa Indonesia sebentar. Maafkan saya kalau Anda belajar raport bahasa Indonesia Anda nilainya 5. Tetapi itu kata penghubung. Ulangi, tetapi itu kata apa? Nggak boleh Anda tulis surat mulai dengan kata tetapi. Yang baca bingung dari mana tetapinya. Harus di tengah. Dan fungsinya membuat kalimat sebelum tetapi kurang bernilai atau jadi tidak bernilai. Contoh, ibu itu cantik loh. Positif atau negatif? Kalau saya lanjutkan, tetapi kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Sehingga cantiknya gak bernilai. Ibu itu cantik loh, tetapi maling. Nah cantiknya hilang tuh. Nah hilang langsung. Itu kata tetapi. Lanjut, bapak itu ganteng loh. Positif gak? Tetapi berikutnya negatif atau gak? Negatif. Tetapi melambai. Jadi serem tuh. Ganteng tapi melambai. Horor. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, yang menyusui engkau. Tetapi artinya apa? Tuhan tunjukkan nilai yang lebih mulia dari yang paling mulia di bumi ini tanpa Tuhan, itu kebaikan seorang ibu. Yaitu apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Banyak orang Kristen apa? Yang berbahagia lah sakitnya sembuh. Itu kan sedih sekali. Yang berbahagia jemaatnya puluhan ribu. Itu kan sedih sekali. Akhirnya ada orang khotbah bagus, banyak mujizat, jemaatnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, tapi punya istri simpanan, enggak pelaku firman. Ini mengerikan. Bapak, Ibu, anak-anak muda, Anda pasti tidak salah memaknai kebahagiaan sejati kalau Anda maknai ayat ini. Ini penting sekali. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tahu nggak arti memelihara? Buka operator Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Apa kata memelihara? Kata memelihara diwakilkan dua kata kerja. Berapa kata kerja? Dua. Apa itu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kata memperkatakan yaitu memperdengarkan kepada anak istri. Karena zaman perjanjian lama yang dengar firman itu bapak-bapak. Maka dia pulang harus memperdengarkan. Kalau sekarang artinya bapak ibu jangan lupa baca Alkitab tiap hari bersama keluarga. Malanglah nasibmu kalau kau bisa khotbah, kau bisa buat mujizat, kau bisa menyembah, tapi malas baca Alkitab bersama keluarga. Catat baik-baik. Memelihara artinya ada dua kata kerja. Apa itu? Renungkanlah dan lakukanlah. Itu memelihara. Berikutnya, Bapak Ibu, dalam dunia ini ada 3 jenis kebahagiaan. Ada berapa? Lebih keras? Ada 3. Maafkan saya, catat baik-baik. Pertama, kebahagiaan sejati. Ini dia. Sayangnya, mayoritas orang Kristen, bahkan mayoritas kami pendeta hamba Tuhan, belum menganut kebahagiaan sejati. Yang kedua, kebahagiaan umum. Ulangi, kebahagiaan apa? Lebih keras, kebahagiaan apa? Mayoritas orang Kristen dan umumnya pendeta masih memegang kebahagiaan umum. Sedih gak? Dan yang terakhir, Bapak Ibu anak-anak muda, menyedihkan. Tidak sedikit orang Kristen dan banyak pendeta menganut kebahagiaan yang ketiga. Apa itu? Kebahagiaan yang hina, bodoh dan bobrok. Catat baik. Catat baik-baik, Anda harus mengerti ini. Supaya jangan kita katakan kita Kristen. Padahal Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Saya suka juga khotbah di GBI Kamboja. Saya senang tuh tadi yang diulas sebelum ibadah. Itu bagus sekali tuh. Itu gembala apa namanya? Gembala remaja atau gembala pemuda tadi yang membacanya? Itu bagus tuh. Apa itu kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok? Catat baik-baik Bapak Ibu anak-anak muda. Jangan pura-pura gak pernah dengar khotbah ini. Pertama apa? Kebahagiaan hina dan bodoh dan bobrok. Kita berbuat dosa gak ketahuan bahagia. Ada orang koruptor, dicurigai dia korupsi. Diteliti, enggak, senang dia. Untung gak ketahuan, untung gak ketahuan. Ini kan kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Ada bapak-bapak berzina, gak ketahuan, dia rasa tenang. Untung gak ketahuan, ini kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Bahkan ada orang berbuat dosa, korupsi, berzina, gak ketahuan. Dia berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu Tuhan. Terima kasih, ini kan kesurupan tingkat tinggi. Ada anak sekolah gak belajar, ketika ujian matematika, dia ada 20 soal, yang bisa dikerjakan 7 soal, 13 gak bisa. Dia nyontek, gak ketahuan guru, dia senang. Bahkan ketika nilainya 100, dia bisa cerita, aku dong nilainya 100. Padahal mayoritas hasil nyontek. Ini kan kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Jujur Bapak Ibu, ada gak orang Kristen, ada gak kami pendeta berbuat dosa gak ketahuan merasa lega? Sedihnya tidak sedikit. Mengerikan. Banyak kami orang Kristen berbuat dosa gak ketahuan bahagia. Mengerikan sekali Bapak Ibu.
Malanglah nasib Anda kalau Anda mengerti Yesus datang ke dunia sesuai dengan nyanyian kita tadi. Datang menebus dosa, tapi Anda suka berbuat dosa. Dan ketika berbuat dosa, gak ketahuan Anda bahagia. Malanglah nasib Anda. Dan sayangnya, saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Eropa, saya khotbah di dataran Cina, saya khotbah di Australia, di beberapa kota. Dan tidak sedikit orang Kristen masih model begini. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Jangan ulangi Bapak Ibu. Jangan sampai Anda berbuat dosa gak ketahuan Anda senang. Berikutnya, Anda sedang di pinggir jurang neraka. Kalau Anda berbuat dosa, ada kemampuan Anda bisa gak ketahuan. Itu mengerikan. Karena kategori Anda bisa bukan berlawanan dengan teman sekerja Allah. Anda teman sekerja iblis. Catat Bebek. Kanker gak serius. Sakit jantung gak serius. Berbuat dosa gak ketahuan bahagia serius sekali. Catat baik-baik. Yang paling serius dalam hidup ini dosa. Lihatlah serius tidak serius dalam hidup ini dari dua hal. Dari berapa hal? Lebih keras berapa hal? Pertama, akibatnya. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab dong. Kanker atau bisul? Kanker. Kenapa? Akibatnya kanker bisa mati, bisul gak bakalan mati. Kenapa kanker? Lihat siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker minimal dokternya 2 dokter spesialis. Kalau Anda kanker paru-paru, Anda bukan saja datang ke dokter kanker, Anda juga datang ke dokter spesialis paru-paru. Kalau bisul, saya kasih tahu Anda, gak usah ke dokter juga gak apa-apa. Plototin aja itu bisul. Nanti dia bengkak, kebiru-biruan, mateng, meletus, sembuh. Pengalaman pribadi. Bisul gak serius karena akibat dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kanker lebih serius daripada bisul karena akibat dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Jawab Bapak Ibu. Dosa dengan kanker mana lebih serius? Dosa. Karena akibatnya. Upah dosa maut bukan upah kanker maut. Ada enggak orang sakit kanker didoakan enggak sembuh, mati masuk surga? Ada. Kalau enggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah ke surga. Ada. Ada enggak orang sakit kanker atau sakit apapun didoakan sembuh, mati tetap masuk neraka? Bukan ada, banyak. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang masuk neraka? 9. Kalau nggak percaya Anda mati nanti malam. Lihatlah. Halo, kesembuhan nggak menyelamatkan. Saya sedih kalau gereja terlalu menekankan kesembuhan. Tekankan pertobatan. Gereja-gereja sekarang mulai menghilangkan nilai salib. Salib itu bukan kesembuhan. Salib itu untuk pertobatan. Salib itu untuk meninggalkan dosa. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Katakan amin. Puji Tuhan sakitmu gak sembuh. Katakan amin. Gak ada masalah. Ini penting supaya Anda punya konsep yang benar dan menurut Alkitab. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya kita ngerti dosa yang lebih serius daripada kanker. Kenapa? Akibatnya upah dosa maut. Bukan upah kanker maut. Kenapa? Karena yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker 2 dokter spesialis. Kalau dosa siapa yang turun tangan? Yang keras. Lebih keras. Kalau dosa siapa yang turun tangan? Lebih keras dong. Lebih keras dong. Tuhan Yesus. Seharusnya Anda Bapak Ibu diutus ke dunia ini. Ajarkan ke dunia. Dosa itu serius. Karena dalam kekristenan saja. Di kepercayaan lain gak ada. Hanya dalam kekristenan saja. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dikaruniakan anak yang tunggal turun ke dunia. Untuk menyelamatkan manusia. Berarti hanya orang Kristen yang bisa memaknai dosa itu serius. Anda harus pergi ajarkan ke dunia ini. Dosa itu serius. Apapun alasan jangan ulangi. Lebih baik kita mati daripada berbuat dosa. Kan begitu seharusnya Kristen. Bukan soal sakit sembuh.
Ini penting supaya kita nggak gagal fokus. Dosa yang serius. Karena Tuhan Yesus yang turun tangan. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Saya ngomong bukan karena pendeta. Saya ngomong karena saya dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal. Joy to the world. Tahu lagu itu? Bahasa Indonesianya apa? Kesukaan bagi dunia. Joy to the world. Lagu itu dengan notasinya sama. Kesukaan kepada dunia itu datangnya dari surga. Makanya lagunya dengan do tinggi. Datang ke dunia. Turun ke do rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bagus sekali. Ketika dunia mengalami lawatan joy, dunia dia angkat ke do tinggi. Notasinya apa? Sol, la, si, do. Bagus sekali lah gitu. Bait berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tam 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 tam. Bagus sekali dosa itu. Bagus sekali lagu itu. Keren sekali. Tapi sayang lagu itu dikaitkan bukan dengan meninggalkan dosa. Dikaitkan dengan apa? Pohon Natal, kue-kue, upacara di gereja yang padat, bukan meninggalkan dosa. Akhirnya lagu itu hanya sampai bulan Desember. Mulai Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih. Lanjutin aja lah. Yang pembohong tetap pembohong. Yang pemarah tetap pemarah. Yang pelitnya aujubillah bin jalik tetap pelit. Kan rusak Kristen ini. Gak berubah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Yesus datang ke dunia menebus dosa karena dosa itu serius. Lanjut supaya Anda memaknai dengan benar. Kalau kena kanker, jawab. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Yang keras, awal. Apalagi dosa, karena itu lebih serius, itu sebaiknya lebih awal lagi. Saya kasih ilustrasi. Ini mujizat di atas kesembuhan. Ketika ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh enggak? Berhubungan sama kuntilanak. Dia janjian sama si kuntilanak ini di satu tempat di Rembang. Dia jemput, dia bawa ke Bandungan. Pernah ke Bandungan enggak? Mau berjinah. Begitu dia sampai ke Bandungan, di hotel yang sepi, dia masuk ke hotel, mesen kamar sama teman nyelewengnya nih. Lagi mesen kamar, ketemu ibu mertuanya. Mujizat enggak? Ketawa Anda mengandung kepedihan. Ya susah, itu mujizat. Sebelum jatuh dalam dosa, keburu ketahuan. Seharusnya, aduh puji Tuhan untung ketahuan. Kan begitu seharusnya. Tapi kebanyakan apa? Sial ketahuan. Karena masih susah. Saya peringatkan Anda bapak, ibu, anak-anak muda. Kalau Anda berbuat dosa, kalau kau anak muda, kalau kau mau nyontek, kalau apa di sini nyontek? Ngepek ya? Kalau Anda mau ngepek, keburu ketahuan, itu mujizat. Tuh gak ada amin kalau kau begini. Ngelawan muka lo. Karena orang Kristen suka kesembuhan, gak suka ketahuan kalau berbuat dosa. Nanti Tuhan nyanyi, mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana nih? Jangan kita punya kemampuan berbuat dosa, tetap berpenampilan rohani. Ada orang punya istri simpanan, khotbahnya tetap berapi-api, tetap berpenampilan rohani. Bukankah Anda menggenapi iblis seperti malaikat terang? Sebaiknya kalau berbuat dosa, buruklah muka Anda supaya Anda tahu bahwa Anda itu lagi keadaan serius. Oleh karena itu, poin ini kebagian hina, bodoh dan bobrok. Jangan ulangi Bapak Ibu anak muda, jangan ulangi. Yang kedua, kebahagiaan umum. Ulangi, kebahagiaan apa? Lebih keras, kebahagiaan apa? Halo, miskin kaya itu kebahagiaan umum. Sakit sembuh itu kebahagiaan umum. Tapi itu yang ditekankan, rendah banget derajat Yesus kalau itu ditekankan. Jawab Bapak Ibu, orang Kristen suka enggak kesembuhan? Jawab. Orang Islam suka enggak? Buddha Hindu suka enggak? Lebih tegas lagi, penjahat suka enggak kesembuhan? Rendah banget derajat Kristen kalau suka apa yang disukai orang-orang lain. Ini seringkali karena nggak belajar orang Kristen itu. Sakit sembuh, lumpuh, berjalan, buta, celik itu kesukaan umum. Ayo dong cerdaslah.
Tolong jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Tolong jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Mana orang Kristen lebih kagum melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit, atau melihat seorang istri tunduk pada suaminya? Mana orang Kristen lebih kagum? Mayat bangkit atau istri tunduk pada suami? Bukankah mayat bangkit? Karena orang Kristen itu gampang dibodohi. Catat dong baik-baik. Tolong jawab Bapak Ibu. Anda suka kebenaran yang murni. Tolong jawab. Tuhan Yesus perlu berapa waktu membuat orang lumpuh berjalan, buta celik, Lazarus bangkit? Perlu berapa waktu? Perlu tahunan enggak? Enggak. Perlu bulanan? Enggak. Mingguan? Enggak. Harian? Enggak. Jam-jaman pun enggak. Cukup sekejap. Lumpuh berjalan, buta celik, Lazarus bangkit. Langsung bangkit. Apa yang sedang dikomunikasikan Tuhan dari aspek keterangan waktu yang dilakukan Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus sedang komunikasikan kepada kita. Ini mujizat terendah. Saking rendahnya gampang sekali. Gak perlu proses panjang. Lumpuh berjalan, buta celik, Lazarus bangkit. Gak perlu proses panjang. Karena itu mujizat terendah. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan kita. Saya sakit jantung parah tahun 80. Saya opname 6 bulan 23 hari di rumah sakit Cipto. Jangankan duduk, miringkan badan aja saya gak bisa. Berat saya 32 kilogram. Super langsing. Siapa mau langsing? Sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40. Profesor Dr. Kadarman, kepala kardiolog Rumah Sakit Cipto berkata, nggak ada harapan hidup. Saya kalau sekarang hidup, bukankah itu karena pertolongan Tuhan? Tapi sakit sembuh, itu mujizat terendah. What next? Apa berikutnya? Bertobat nggak kita? Mau nggak kita pelaku firman? Itu mujizat tertinggi. Ibu-ibu, lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Membuat seorang istri tunduk pada suami. Bisa seketika enggak? Perlu tahunan enggak? Itu mujizat mulia Bapak Ibu. Kenapa enggak cerdas? Membuat seorang istri tunduk pada suami itu perlu puluhan tahun, belasan tahun. Karena itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kalau membuat Lazarus bangkit sekejap. Karena itu tingkat kesulitannya rendah. Kenapa enggak ngerti juga orang Kristen ini? Sehingga orang Kristen lebih suka kesembuhan daripada tunduk pada suami. Lebih suka mujizat kesembuhan daripada suami sabar terhadap istri. Sedih. Tuhan banyak sekali sedih melihat gereja-gereja sekarang ini. Jangankan membuat istri tunduk pada suami. Membuat orang pemarah jadi lemah lembut. Itu proses tahunan. Membuat orang sombong jadi rendah hati. Itu puluhan tahun. Jangankan yang berat-berat. Membuat orang pelit. Yang pelit dia saya. Yang pelit dia saya. Membuat orang pelit jadi pemberi. Itu proses loh. Lumpuh berjalan gak perlu panjang-panjang prosesnya. Kenapa gak cerdas orang Kristen? Karena orang Kristen gak serta-merta begitu bertobat. Tuntas mental dukunnya gak serta-merta hilang. Kalau Anda lebih suka kesembuhan daripada proses pembentukan karakter, Anda gak mengenal Tuhan. Ini penting, makanya tadi saya senang sekali dibuka sebelum ibadah tadi. Apa? Dari buahnya lah kelihatan orang itu rohani atau tidak. Itu tadi bagus tuh, tadi anak muda dari GBI Kamboja tadi yang menjelaskan tadi. Itu bagus tuh. Saya makin senang lihat GBI, makin bagus pengajarannya. Saya dulu paling ditentang oleh grup-grupnya Pak Niko, gereja lain. Tapi lama-lama mereka, anaknya bilang apa? Pokoknya kami suka dimentorin Pak Ridwan. Beberapa mulai suka pengajaran kebenaran. Karena sakit sembuh itu instan. Berikutnya, sakit sembuh itu gak ada unsur kekekalan. Bertobat dan pelaku firman itu kekekalan. Jawab Bapak Ibu anak muda. Halo, kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi. Berapa bulan lagi? Bisa gak Tuhan sembuhkan? Gak usah ragu. Bisa gampang sekali sama Tuhan. Oleh bilu-bilunya sembuh dia. Jawab Bapak Ibu. Kalau orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, bisa Tuhan sembuhkan. Berarti begitu sembuh, batal gak kematiannya? Jawab dong. Batal gak kematiannya? Enggak. Ditunda kematiannya. Ketika jemaat saya bilang, puji Tuhan Pak Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya.
dari sakit kanker. Saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Ridwan. Hasilnya apa? Saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Jangan lupa. Halo, sakit sembuh tidak pernah membatalkan kematian. Hanya menunda. Lanjut Bapak Ibu. Kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, kemana? Lebih keras kemana? Anda maunya naik pesawatnya on time atau delay? On time. Kalau delay kesal nggak? Kalau delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk nggak loh? Jawab, mana lebih bagus? Jakarta atau surga? Kalau Anda mau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ayo dong. Jangan-jangan Anda lebih suka delay karena Anda nggak kenal Tuhan Yesus. April tahun lalu saya kritis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saatnya kau panggil aku tolonglah on time. Tuhan tolonglah on time. Dalam nama Yesus tolonglah on time. Delay lagi jadi ketemu kita. Kalau enggak saya ketemu Petrus, ketemu Ayub, ketemu Musa, ketemu Abraham loh. Di surga enggak ada beda usia Bapak Ibu. Kalau enggak percaya mati nanti malam. Enggak ada beda usia. Saya bisa panggil Petrus, Pet sini Pet. Bisa. Datang dia, ya kenapa Ridwan? Jujur Pet, lu pernah nyangkal Yesus 3 kali kan? Dia rendah hati, iya benar-benar. Aku menyangkal Yesus 3 kali. Asal jangan dia tanya balik, kalau lu berapa kali? Makanya saya ajarkan Anda, kalau di surga gak usah tanya yang begituan. Nanti dibalik, lu malu loh. Halo, surga itu indah. Makanya apa? Dengar dia panggil nama saya. Lanjut. Dengar dia panggil namamu. Lanjut. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Lanjut. Ku jawab ya. Nanti malam dipanggil. Gitu dong. Jangan pura-pura budak loh. Makanya doa kesembuhan hanya cocok bagi orang yang tidak beriman atau yang bayi rohani. Bagi orang dewasa rohani, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya nyanyiannya apa? Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hatiku rindu. Nanti malaikat bilang apa? Bohong. Rindu, sembuh melulu. Kok suka delay? Karena orang Kristen dan banyak kami pendeta masih kesukaan umum, kebahagiaan umum, bukan kebahagiaan sejati. Saya sedih ada orang berdoa, Pak Ridwan tahu nggak? Saya berdoa beriman mobil saya Innova jadi Alphard. Rendah banget derajat lo kalau itu fokusnya. Yang disukai dunia. Anda mulia kalau berdoa, Pak Ridwan di gereja saya ada program untuk penginjilan. Saya berdoa, Innova saya jadi Avanza supaya saya jual, duitnya saya tambah bagi untuk penginjilan. Itu baru mulia. Dan gak ada amin kalau kau begini. Udah tahu gua muka lo. Gak banyak Kristen yang berhati mulia, yang suka berkorban. Ini masalahnya, akhirnya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena orang Kristen lebih suka menerima daripada memberi. Padahal ibadah yang sejati itu bicara berkorban. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan kepada Allah. Kalau sakitku sembuh, berkenan kepada saya. Kalau hidupku bertobat dan benar, berkenan kepada Allah. Dan kita sukanya dimensi berkenan pada saya. Ini menyedihkan derajat rendah sekali. Miskin kaya, Innova jadi Alphard, itu berkenan pada saya. Kalau mobil Alphard saya jual jadi Avanza untuk pendidikan anak-anak yang miskin di sekitar gereja saya. Itu berkenan di mata Allah. Makanya saya sedih kalau orang Kristen punya jam tangan harga miliar. Jam tangan saya ratusan ribu, gak ada masalah sama saya. Halo, saya padat sekali pelayanan di negara-negara di dunia ini. Tiap bulan persembahan saya banyak sekali. Nggak usah saya sebut jumlahnya, nanti lu ngiri. Jangan ngiri lah, nganan lah. Tapi persembahan kami tidak memperkaya diri kami. Memperkaya
supaya banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, supaya makin semangat menginjili dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya nggak mau terganggu dengan harta benda. Kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan ngenat. Jangan Anda berhenti dalam kebahagiaan umum. Bergerak dan pindahlah kepada yang terakhir, kebahagiaan sejati. Ulangi, kebahagiaan apa? Apa itu? Mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Apa memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Gak bisa kita melakukan firman Tuhan kalau tidak sinergi, disiplin baca Alkitab, dan militan merenungkannya siang dan malam. Hanya sinergi, disiplin baca Alkitab, dan militan merenungkannya siang malam baru bisa menjadi pelaku firman. Bagaimana jadi Anda Bapak Ibu, jangankan merenungkannya dengan militan, baca Alkitab aja gak disiplin, gak jadi-jadi Anda. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, artinya apa? Menyita lebih banyak waktu itu merenungkannya. Apa itu merenungkannya? Kata merenungkan dalam bahasa Ibrani mengandung arti seperti roll film ditembakkan ke layar. Arti merenungkan, saya harus firman Tuhan itu jangan cepat-cepat khotbahkan ke orang lain sebelum menembak diri kita. Maka Bapak Ibu jangan pernah khotbahkan yang gak kau lakukan. Itu nanti menyakiti dirimu karena kau kosong dan hampa. Khotbahkan yang kita lakukan. Makanya jangan khotbahkan yang belum kita lakukan. Kalau khotbah itu belum kita lakukan, bobotnya informatif bukan transformatif. Ini penting. Dan sedihnya saya, mayoritas orang pengkhotbah dikhotbahkan yang gak dia lakukan. Yang hanya sebatas knowledge, pengetahuan. Sehingga ada orang khotbah tetapi tetap menipu uang jemaat. Ada orang khotbah tetapi punya istri simpanan. Ada orang khotbah tapi homoseks. Ini mengerikan dan ini sedang ditelanjangi pada akhir zaman ini. Karena kita nggak ngerti arti rohani yang sesungguhnya. Baca firman Tuhan disiplin. Renungkan firman Tuhan itu militan. Sinergi dua hal ini baru bisa pelaku. Contoh. Pelaku itu mulai di rumah. Saya orang Batak. Latar belakang saya sadis, kejam. Walaupun orang seni. Makanya orang sadis, orang kejam cocok sakit jantung. Supaya napasnya satu-satu kayak ikan mas koki. Supaya banyak minta maaf. Selama 6 bulan 23 hari minta maaf karena banyak dosanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, kalau kau banyak dosanya paling cocok sakit jantung. Supaya banyak minta maaf. Saya mulai jadi hamba Tuhan tahun 80. Di jamaah Tuhan saya melayani. 81 saya khotbah kemana-mana di dunia ini. 82 saya khotbah kemana-mana. 83 juga saya khotbah kemana. Tapi 84 ketahuan aslinya. Makanya khotbah itu bagus. Tapi itu bukan representatif rohani. Reaksi representatif rohani. Saya tahun 84 mau melayani. Agak mau terlambat. Saya agak ngebut. Di kejauhan saya lihat lampu hijau. Saya kencang supaya jangan keburu lampu merah. Begitu dekat lampunya kuning. Saya nggak bisa rem, saya lanjut. Terjadi mujizat hanya di Indonesia. Dari pohon keluar polisi. Di negara lain nggak ada tuh. Benar, hanya di Indonesia pohon bisa keluar polisi. Dia hadang saya. Wah saya ngerem, ngebumbung. Aduh, wah panik saya. Ketabrak kali ini, sampai saya jengkel. Ketika saya berhenti, dia samperin. Dia ketok aja saya. Tahu pelanggarannya? Enggak. Saya udah jengkel lihat nih orang ini. Bapak melanggar lampu lintas. Enggak. Bapak melanggar lampu merah. Tidak, saya bilang. Saya tahu persis lampu kuning. Saya nggak bisa ngerem. Bukan lampu merah. Apa dia bilang? Sekarang Bapak turun, lihat ke sana. Ya udah pasti lampu merah, nggak mungkin lampu kuning nungguin saya. Ini kan orang akal-akalan.
Jengkel saya, manusia lama nongol. Saya lihat ke depan, saya nggak mau lihat lagi dia. Mana SIM-nya? Saya nggak mau lihat. SIM-nya nggak mau lihat, sudah marah saya. Tiba-tiba temannya datang, pegang leher saya. Jangan lawan aparat. Saya keluar, saya gebukin polisi. Saya lihat di pinggir jalan ada bekas pohon, pinggir jalan itu cabang-cabangnya dipotong. Saya ambil cabang yang agak gede. Saya pukulin satu polisi, yang satu lari. Berdarah-darah. Hamba Tuhan KKR gebukin polisi. Masuk sel lagi saya. Saya masuk sel. Dulu saya 2 kali masuk penjara karena sadis dan kejam. Sekarang masuk sel lagi. Saya di sel malam-malam nangis. Tuhan, kenapa saya bisa mukul lagi? Tahun 80 saya gak mukul. 81, 82, 83 gak mukul. Kenapa bisa mukul lagi? Apa kata Tuhan dalam hati saya? Rituan 80, 81, 82, 83. Kau gak mukul bukan karena kau udah bertobat. Tetapi karena belum ada kesempatan. Aduh, kaget saya. Maafkan saya, banyak orang gak korupsi, banyak orang gak mukul orang, maafkan saya. Banyak orang gak berzina, bukan karena sudah bertobat, tetapi karena belum ada kesempatan. Kira-kira kalau ada kesempatan, jatuh gak kita? Ini penting. Di proses saya persingkat. Saya keluar dari sel, saya diubah lagi, diproses, diberikan kesempatan oleh Tuhan lagi. Ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni aiwo. Istri saya itu Chinese Toto. Mertua saya dari Chungkuo. Tahu Chungkuo nggak ya? Cina daratan. Istri saya itu sarjana teknik kimia. Kacamatanya selalu dilihat dari aspek kimia. Akibatnya rumah kami super sangat bersih sekali. Kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari debu, nggak ketemu. Anda ambil tangga, pegang atas AC, giniin. Saya jamin tangan Anda nggak ada debu. Karena tiap hari itu dilap tuh. Di atas jam dinding, di atas lukisan, giniin. Nggak ada debu di rumah saya. Makanya di rumah saya, 2 yang menderita, saya dan debu menderita. Jangan ketawa, ini penderitaan. Istri saya punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Halo Bapak Ibu, saya kasih tahu Anda, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan sini. Kemungkinan. Bapak-bapak, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri bapak-bapak. Tapi Tuhan bilang, yang berbahagia bukan bisa khotbah Rituan, bukan bisa pimpin KKR ke negara-negara dunia ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkan dan melakukannya. Yaitu melakukan firman Tuhan tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Karena pelaku firman Tuhan yang sejati adalah reaksi. Aduh Tuhan, kaget saya. Ditelanjangi kemunafikan saya. Rohani kau di mimbar, itu bukan rohani. Rohani kau di rumah, itu rohani. Saya benar-benar dibereskan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan lagi maknai berbahagia, sakit sembuh, miskin kaya, mobil kita makin bagus. Itu umum. Berbahagia itu pelaku firman. Termasuk dalam situasi mengalami ketidakadilan. Itu namanya joy. Bukan happy. Kalau happy itu bisa diberikan oleh dunia ini. Happy itu sukacita terbatas. Karena ulang tahun, happy birthday. Minggu depan dibilang happy birthday. Udah basi, lalu karena terbatas sekali happy itu. Happy New Year itu sampai bulan Januari. Berikutnya gak laku lagi. Karena happy itu terbatas. Kalau joy tidak terbatas. Paulus dan Silas masuk penjara. Ditelanjangi lebih dahulu, dicambuk. Yang cambuknya cabangnya 5 atau 6. Yang tiap di ujung cambuk itu ada bola. Di bola itu ada nongol beberapa mata pancing. Dicambuk nempel, ditarik. Dicambuk nempel, ditarik. Itu kayak diparut itu badan. Dibuang ke penjara paling tengah. Zaman dahulu penjara kayak spiral. Paling pinggir itu di atas permukaan tanah. Makin ke tengah makin turun. Paling tengah itu paling bawah. Konsekuensinya, kotoran dari atas mengalir ke ruangan Paulus dan Silas. Akibatnya infeksi parah. Tetapi joy itu tetap. Paulus ngomong sama Silas, las. Apa lus? Nyanyi nyok, nyanyi mereka.
Kalau sakit sembuh nyanyi, itu umum. Dapat mobil baru nyanyi, itu umum. Kalau istri kita ngomel-ngomel dalam hati nyanyi, itu luar biasa. Kalau suami Anda menyebalkan, Anda tetap memuji nama Tuhan, itu luar biasa. Kristen itu direaksi termasuk pelaku firman Tuhan saat-saat yang paling sulit sekalipun. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bagian terakhir, jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Mudah enggak? Enggak. Karena itu bicara proses. Makin tinggi tingkat kesulitannya, makin mulia dia. Halo Bapak Ibu, ada 2 ibu. Ada berapa ibu? Anak mereka satu sekolah SMA di Semarang. Dua-duanya lulus. Jawab. Yang satu masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard gak? Harvard University di Amerika. Jawab. Gampang gak masuknya? Sulit. Gampang gak kuliahnya? Sulit. Gampang gak lulusnya? Sulit. Yang kedua, masuk kuliah di UBT. Pernah dengar UBT gak? Saya dramatisir sedikit ya. Kan saya khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang lulusnya. Yang satu serba sulit, yang satu serba gampang. Jawab Bapak Ibu. Ibu yang mana bangga terhadap anaknya? Yang kuliah di Harvard atau di UBT? Harvard. Karena sulit. Tuhan lagi menguliahkan kita di Harvard karena menjadi pelaku firman, tingkat kesulitannya tidak gampang. Kalau sakit sembuh gampang, bisa seketika. Kalau pelaku firman itu proses bonyok, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu proses dalam pelaku firman. Terakhir, jawab Bapak Ibu. Mana lebih gampang panen, jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa bulan? 3 bulan. Jati berapa bulan? Tahunan. Saya pernah rutin melayani di Jepara. Ada pengusaha jati yang termasuk senior, udah almarhum, namanya Pak Harun. Saya tanya Pak Harun cari jati yang bagus gimana? Dia bilang apa? Pak Pendeta mau ganti profesi. Enggak, sekedar tahu. Apa dia bilang? Pak Pendeta jangan suka dapat jati dari tanah yang subur. Contohnya Jawa Barat. Loh kenapa? Kalau jati di tanah yang subur, pertumbuhannya cepat. Tapi kepadatan kayunya enggak solid, enggak padat sekali. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Umumnya di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh ya? Terus Pak Ridwan, ambil bibit jati, tanam di tanah kurang subur. Lambat pertumbuhannya. Begitu ada cabangnya potong. Begitu ada cabangnya potong. Supaya apa? Supaya tetap lurus dia. Wow. Terus tunggu 30 tahun. Wah 30 tahun? Iya. Kan jati yang bagus. Wow. Setelah 30 tahun kita panen? Belum. Lantas gimana? Setelah 30 tahun Pak Pendeta, gali tanah melingkar batangnya berjarak 1 meter dari batang luar. Kenapa? Cari akarnya. Kenapa? Ketemu akarnya potong. Ketemu akarnya potong. Kenapa? Matikan dia. Wow. Setelah putus akarnya kita panen. Belum Pak Pendeta. Lu jadi belum gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Kalau Bapak punya konek ke Bremen ke Jerman, 1 batang bisa dihargai 1 miliar lebih. Jadi mana lebih mahal? Jati atau jagung? Jawab dong. Lebih keras jawab dong. Jati. Makanya pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan lagi menganut kebahagiaan sejagung. Anutlah kebahagiaan sejati. Supaya diproses kita. Mana lebih mahal jati dari jagung? Ya jatilah. Mana lebih mahal? Bapak-bapak lihat saya. Mana lebih mahal? Istri atau jati? Suami atau jati? Ya pasangan lah. Kalau jati perlu puluhan tahun panen, apalagi perkawinan. Siapapun istrimu, siapapun suamimu itu gak pernah salah pilih. Walaupun dia Golkar atau PDI atau P3 sekalipun. Istrimu lama-lama Golkar, golongan Mekar. Gak pernah salah pilih. Istrimu atau suamimu kayak saya PDI, pendek dan imut-imut. Gak salah pilih. Atau istrimu, suamimu makin lama makin tua, P3, pikun, peot, penyakitan. Gak salah pilih.
Maka pulanglah dari tempat ini, anutlah nilai yang sejati, kebahagiaan sejati, yaitu yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Karena yang paling Tuhan sukai ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dalam pelaku firman Tuhan, statement kita berbobot mengatakan kau Tuhanku. Karena dalam pelaku firman, statement hidup kita berbobot berkata kaulah rajaku. Karena ketika kita taat menjadi pelaku firman Tuhan, statement hidup kita berbobot berkata kaulah segalanya. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Kita tutup, kita bangkit berdiri sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15. Siapkan. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jikalau engkau mengasihi aku. Bapak Ibu, tidak ada kerohanian yang terbaik selain mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu. Melakukan perintah Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu mujizat yang sejati. Jangan lagi Anda dikelirukan tentang nilai-nilai kekristenan selain menjadi pelaku firman Tuhan, taat dan setia. Yang setuju katakan amin. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu sebagai doa kita.